Ki Ageng Pengging, disebut juga Raden Kebo Kenongo, adalah tokoh yang namanya disebut dalam Babat Tanah Jawi dan beberapa naskah lain dengan kala waktu yang serupa. Sesuai dengan namanya, beliau bertempat tinggal di Pengging. Lokasi sekarang berada di Kecamatan Banyudono, Boyolali. Dan juga sebagai seorang pemimpin masyarakat. Ki Ageng Pengging merupakan ayah dari Joko Tingkir. Namun sayang, Ki Ageng Pengging alias Kebo Kenongo ini kelak dihukum mati oleh penguasa kerajaan Demak Bintoro pada masa pemerintahan Raden Patah dengan tuduhan memberontak akibat pembangkangan beliau yang tidak mau menghadapi rutinitas di kerajaan Demak Bintoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di malam hari ini, cerita Wulan akan menceritakan sekelumit sejarah singkat mengenai Ki Ageng Pengging, yang kematiannya diduga merupakan trik dan intrik dari perpolitikan kerajaan Demak. Aku akan melanjutkan ceritaku, tapi setelah kamu tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi atau tanda loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan yang terbaru. Asal-usul Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenongo. Raden Kebo Kenongo atau bernama lain Ki Ageng Pengging merupakan anak kedua dari Sri Makurung Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh, dan ibunya bernama Ratna Pembayun. Memiliki seorang kakak yang bernama Raden Kebo Kanigoro atau bernama lain Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Ageng Purwoto Sidik, dan memiliki seorang adik bernama Raden Kebo Amiluhur. Namun sayang, Raden Kebo Amiluhur berumur tidak lama karena meninggal pada usia muda. Di kondisi panasnya dunia politik pada masa itu, Raden Kebo Kanigoro yang tidak mau tahu mengenai urusan perpolitikan yang diisukan tetap setia pada agama lama hingga meninggal saat bertapa di puncak Gunung Merapi. Namun, banyak yang menyaksikan hal tersebut karena masyarakat meyakini Raden Kebo Kanigoro hengkang dari Pengging, namun tetap melanjutkan hidup sebagai seorang penyebar agama Islam di berbagai tempat hingga akhirnya menetap di Jatingarang, kini masuk wilayah Weru, Sukoharjo. Terlebih lagi Raden Kebo Kanigoro dan Raden Kebo Kenongo diketahui menganut agama Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar. Ketika Sri Makurung Prabu Handayaningrat bergelar sebagai Ki Ageng Pengging Sepuh, menjadi penguasa Pengging untuk menyelamatkan keberadaan Mojopahit yang saat itu sudah runtuh, maka mau tak mau harus berbenturan dengan kerajaan Demak Bintoro yang pada saat itu gencar mencari para simpatisan Mojopahit untuk ditaklukkan. Karena Pengging tak mau takluk, maka jadilah peperangan antara Pengging dan Demak Bintoro di Wirosobo.
Dalam perang itu Ki Ageng Pengging sepuh dalam kondisi terpojok dan akhirnya wafat di tangan Sunan Ngudung yang menjadi panglima pasukan Demak Bintoro. Pengging pun akhirnya tertaklukkan di bawah pemerintahan Raden Patah. Selanjutnya untuk mengisi selubung kekuasaan, Raden Kebo Kenongo ditunjuk menjadi penguasa Pengging yang kedua untuk menggantikan ayahnya. Karena kakaknya, Raden Kebo Kanigoro, memilih keluar dari Pengging. Namun sebagai seorang penguasa, dia tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para penguasa pada umumnya. Bahkan hidupnya sebagai petani membaur dengan rakyatnya. Bahkan dikenal sebagai pemimpin yang tekun dalam mengelola pertanian, tekun melakukan semadi maupun olah kanuragan dengan sifat yang sederhana, arif bijaksana, suka membantu rakyatnya dan bersedekah. Pada awalnya Ki Ageng Pengging sendiri berkehendak hidup membujang. Namun ketika sedang bertapa, ia mendapat petunjuk untuk menikahi Roro Alit atau Raden Ajeng Tajuk Inten yang merupakan putri dari Raden Haryo Gugur. Karena ini akan menjadi perantara lahirnya seorang raja besar yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa kelak. Keesokan harinya Ki Ageng Pengging bertemu Ki Ageng Tingkir yang merupakan saudara seperguruannya. Lalu ia menceritakan tentang ilham yang diterimanya semalam. Lalu Ki Ageng Tingkir menyarankan untuk berdiskusi dengan Raden Haryo Gugur di Pedukuhan Gugur. Akhirnya keduanya berangkat ke Pedukuhan Gugur. Namun sebelumnya mampir terlebih dahulu ke tempat Ki Ageng Butuh. Kebetulan pula di situ ada kawan seperguruan mereka yang lain yang bernama Ki Ageng Ngerang sedang bertamu. Setelah menuturkan maksud ke Pedukuhan Gugur untuk menyambut Roro Alit, seluruh kawannya mendukung keinginan Ki Ageng Pengging dan mereka berangkat berempat ke Pedukuhan Gugur. Dalam perjalanan hingga sampai di hutan Jatisari, secara kebetulan mereka bertemu dengan Raden Haryo Gugur dan Roro Alit sendiri. Dan setelah menyampaikan maksudnya, ternyata Raden Haryo Gugur juga mendapat ilham yang sama. Kemudian Raden Haryo Gugur mengajak mereka berempat ke tempatnya untuk membicarakan persiapan pernikahan Roro Alit dengan Raden Kebo Kenongo. Dan tak lama kemudian, di Padepokan Raden Haryo Gugur pun dilaksanakan pernikahan antara Raden Kebo Kenongo dan Roro Alit. Setelah menginap beberapa hari di Pedukuhan Gugur, Ki Ageng Pengging dan istrinya Roro Alit memohon izin untuk kembali ke Pengging. Beberapa bulan kemudian, Roro Alit yang kini menyandang gelar Nyai Ageng Pengging akhirnya mengandung. Hingga pada tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dal Mongso Kawolu mendekati subuh, lahirlah seorang bayi laki-laki berparas menawan yang diberi nama Mas Karhebet. Karena pada saat lahir Ki Ageng Pengging sedang menanggap wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Namun naas, sepulang mendalang Ki Ageng Tingkir wafat.
Kelak bayi Mas Karebet ini dewasanya akan tersohor dengan nama Raden Djoko Tingkir dan berhasil menjadi raja besar di kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kematian Ki Ageng Pengging. Menurut Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Pengging diduga Raden Patah hendak memberontak karena dia tidak mau menghadap ke Demak Bintoro pada saat pengukuhan raja di Demak Bintoro. Maka Patih Wonosalam pun diutus ke Pengging untuk menyampaikan teguran pada Ki Ageng Pengging. Namun hingga setahun berlalu, Ki Ageng Pengging masih tetap menolak menghadapi panggilan ke Demak Bintoro. Apalagi Ki Ageng Pengging mendapatkan stempel mendakwahkan ajaran Syekh Siti Jenar yang telah dianggap sesat oleh pemerintah Kesultanan Demak. Sehingga utusan kedua pun dikirimkan. Kali ini Sunan Kudus yang mendapat perintah untuk menghukum mati Ki Ageng Pengging atas kesalahan yang didakwakan. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Dikabarkan setelah keduanya terlibat adu bantah mengenai keilmuan dan kanuragan, Sunan Kudus sendiri menyaksikan kepandaian dan kecerdikan Ki Ageng Pengging. Hingga akhirnya Sunan Kudus memberikan penjelasan maksud kedatangannya untuk menjalankan perintah menghukum mati penguasa Pengging tersebut. Dengan gagah berani Ki Ageng Pengging menyatakan dengan sukarela dan senang hati menyambut kematian daripada harus menghadapi Raden Patah. Akhirnya beliau pun meninggal dunia setelah diberitahu titik kelemahannya yang berada di ujung siku ditusuk keris oleh Sunan Kudus. Namun menurut Serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging meninggal karena kemauannya sendiri. Bahkan dikisahkan bahwa Ki Ageng Pengging berhasil menyadarkan Sunan Kudus mengenai fitnah-fitnah pada ajaran Syekh Siti Jenar dengan memberi pengertian yang sebenarnya. Akhirnya Ki Ageng Pengging pun meninggal dunia dengan caranya sendiri, bukan karena ditusuk keris oleh Sunan Kudus. Namun pada intinya, kematian Ki Ageng Pengging disebabkan oleh sikap persetujuannya yang konsisten terhadap pemerintahan Demak Bintoro. Beliau tercatat sebagai murid terbaik Syekh Siti Jenar, yang merupakan salah satu wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi keduniawian. Itulah tadi cerita singkatku mengenai sejarah atau kisah dari kehidupan dan biografi dari Ki Ageng Pengging yang merupakan ayah dari Djoko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Pajang. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.